Cek cek satu dua, halo 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 halo, hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Halo, 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 hai para pendengar podcast kita berbincang bersama. Ini Hana. Pada podcast kali ini telah bergabung bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu staf pegawai PNS Kementerian Kesehatan, Administrator Kesehatan Ahli Pertama di Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, tepatnya di Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Berbasis Terapi. Nah, sumber kita ini sudah 3 tahun loh mengabdi di Kementerian Kesehatan, jadi pasti sudah cukup paham seluk-beluk instansi ini. Nah, mungkin dari para pendengar kita yang belum kenal dengan sumber kita nih, saya persilakan ya Mbak ya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, halo. Perkenalkan, saya Rondang Aprilina. Em, saya memang sesuai yang disampaikan sama Mbak Hana, udah 3 tahun ya di Kemenkes dari tahun 2022. Tapi yang nggak tahu banyak, masih banyak belajar sih gitu ya. Tapi memang apa yang bisa saya sampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat. Ini Pak, pertama-tama kan kita ada nih yang belum tahu nih apa itu Direktorat Pengembangan Kesehatan ataupun tim kerjanya Mbak gitu. Bisa dijelaskan nggak apa itu tugasnya, fungsinya, dan ruang lingkupnya? Ya, ya baik Mbak Hana. Jadi memang aku juga di sini masih baru ya di Direktorat PPKR karena memang Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan ini kan memang baru ya, pengembangan dari di Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Nah, tapi berdasarkan dengan Permenkes nomor 21 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan itu punya tugas untuk yang pertama itu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Yang kedua itu untuk penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi, dan juga bertugas untuk pelaporan di bidang pengembangan kesehatan rujukan dengan ruang lingkup pelayanan kesehatan berteknologi tinggi dan pelayanan penunjang. Jadi dalam hal mengerjakan tugas dan fungsi tersebut, kita di Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan itu ada punya 5 tim kerja. Salah satunya itu adalah tim kerja pengembangan pelayanan berbasis terapi, yaitu di tim kerja kami, dengan ketua tim kerjanya itu ada namanya Dr. Iin Dewi. Nah, untuk tim kerja kami sendiri, tim kerja pengembangan pelayanan berbasis terapi ini mengurusi terkait pelayanan darah, yang meliputi pengelolaan darah di UPD dan pelayanan transfusi darah di rumah sakit. Selain itu, kita juga mengurusi terkait penyelenggaraan transplantasi organ dan jaringan, laboratorium pengelolaan sel dan atau sel punca, dan juga bank penyimpanan sel, sel punca dan jaringan, dan juga kita juga mengurusi terkait bank mata. Jadi itu sih Mbak Hana, tugas pokok, fungsi dan ruang lingkup Direktorat PPKR dan tim ker kami gitu ya. Oh, wah, 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 sangat, 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 sangat hebat sekali ya kerjanya itu, wah, sangat modern sekali lah intinya ya gitu untuk pelayanan kesehatan kita ini untuk Indonesia ini. Nah ini kan kita di Indonesia ini mbaknya, terus kita kok nonton ke luar negeri itu kayak kesana kayak wah modern banget tuh luar negeri kayak gitu. Apa apa sih yang Mbak dan tim Ker dan direktoratnya lakukan agar bisa bersaing dengan kesehatan di luar negeri itu gimana kayak gitu? Perbandingannya gimana? Ya, jadi untuk peran direktorat kita dan khususnya tim ker kami ya, untuk mampu berdaya saing itu peran utamanya adalah memastikan bahwa layanan kesehatan rujukan dalam hal ini pengembangan pelayanannya dapat sesuai dengan standar dan dapat memberikan layanan yang bermutu dan berkualitas. Yang dimana yang kami lakukan itu melalui pembuatan regulasi, penguatan SDM kesehatannya, pemenuhan sarana dan prasarananya, serta pemanfaatan teknologi. Nah, kami juga mendorong agar rumah sakit pusat maupun daerah mampu menghadirkan layanan unggulan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri ataupun lebih mengutamakan untuk memakai layanan yang ada di dalam negeri. Iya sih kan kita harus bisa baru bisa mengalahkan nggak mengalahkan sih lebih tepatnya bisa bersaing ya mbak ya di kalau luar negeri itu kita pasti bisa kayak gitu kan. Nah, kan itu kayak menarik banget ya mbak ya, tapi ada nggak sih kayak misalnya tantangan atau hambatan kayak gitu?
Bisa dijelaskan Mbak, misalnya Ya, tantangan-tantangannya apa aja? pastinya ada ya, Mbak Hana ya, tantangan dan hambatan yang dihadapi. Nah, tantangan terbesarnya adalah terkait keterbatasan sumber dayanya, baik itu dari tenaga kesehatan spesialis maupun infrastrukturnya. Salah satunya di infrastruktur itu terkait adanya sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Nah, itu menjadi salah satu tantangan juga tuh buat kami gitu ya. Selain itu masih ada juga gap kualitas layanan antar daerah yang masih belum merata gitu ya. Nah, hambatan lainnya itu ya terkait tingkat kepercayaan masyarakatnya yang kadang masih lebih tinggi tuh terhadap layanan kesehatan luar negerinya. Padahal sebenarnya kemampuan pelayanan kita di dalam negeri itu nggak kalah saing ya dengan yang di luar negeri gitu sih. Iya, setuju, Mbak. Setuju itu, setuju sekali. Kalau begitu, apa sih yang apa yang sudah dilakukan gitu untuk mengatasi tantangan itu? Ya, untuk yang dilakukan Kemenkes khususnya Direktorat PPKR ya, pengembangan pelayanan kesehatan rujukan dan di Timker kami untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut ada beberapa langkah kayak misalnya kayak tadi ya penyusunan regulasi untuk penguatan layanannya serta kami juga melakukan peningkatan kapasitas SDM-nya melalui pelatihan, fellowship dan kerjasama dengan lembaga terkait. Selain itu kita juga bekerja sama dengan lintas sektor untuk terkait peralatan kesehatan dan peningkatan fasilitas rumah sakit pusat dan daerah. Dan juga kita melakukan sosialisasi dan advokasi terkait update regulasi dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap stakeholder terkait. Banyak yang dilakukan, semoga berhasil ya itu Mbak ya untuk menghadapi hambatan tantangan ini ya. Nah, ini kan kita Mbak kan di kementerian nih, yang di pemerintahan nih, apa kan yang paling penting kan kayak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, terutama di Kemenkes nih. Apa sih cara meningkatkan tingkat kepercayaan itu ke di masyarakat gitu kan, khususnya di pelayanan rujukan dan terapi ini. Nah, strateginya itu pastinya Kemenkes dan di direktorat kami ya, dengan menunjukkan bukti nyata bahwa pelayanan kita tuh terus bertransformasi, Mbak. Bertransformasi untuk peningkatan kualitasnya, aksesibilitasnya, efisiensi, dan hasil kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, saat ini kan Kemenkes juga sedang melakukan transformasi ya, melalui transformasi pada 6 pilar utama, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatannya, dan transformasi teknologi kesehatan. Dan juga sebenarnya kita tuh ada transformasi internal. Nah, program-program tersebut itu bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif dan berkualitas yang fokusnya pada ke 6 transformasi layanan tadi yang saya sebutkan. Nah, selain itu, dalam hal meningkatkan kualitas layanan kesehatannya, kita tuh pasti memastikan layanan yang diberikan itu pastinya harus berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar, seperti yang ditargetkan dalam transformasi layanan rujukan. Kita juga menjamin agar seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil dan tertinggal, dapat menikmati layanan kesehatan yang merata dan mudah dijangkau. Nah, selain itu kita juga meminimalkan kesenjangan akses dan kualitas layanan kesehatan antar wilayah dan juga memastikan sistem kesehatan dapat terus beradaptasi dan kuat menghadapi dan melibatkan dan dapat dipercaya. Dengan begitu, perlahan-lahan pasti tingkat kepercayaan masyarakat akan terus meningkat kepada layanan yang ada di dalam negeri. Gitu sih, Mbak Hana. Terus untuk kita semua ya, untuk Mbak Rundang dan tim-timnya ya gitu kan. Baik, terima kasih ya, banyak tuh penjelasannya sangat komprehensif. Memang narasumber ini dan sangat hebat. Keren sekali Mbak Rundang ini ya. Semoga upaya dari Direktorat dan tim kerja pengembangan layanan khusus terapi ini bisa terus membawa kebaikan bagi layanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih Mbak. Ya, makasih Mbak Hana. Baiklah para pendengar semua, bincang-bincang kita kali ini sungguh sangat menyenangkan dan sangat informatif. Semoga ada kebaikan dan manfaat dari podcast ini. Dari saya, dari kamu, dari kami, untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast lainnya.